Keberagaman budaya Nusantara and kontribusi daerah. Pulau Sumatera. Tari Saman berasal dari Aceh, tepatnya suku Gayo di Aceh Tenggara. Tarian ini berkembang sebagai media dakwah Islam sekaligus simbol persatuan masyarakat. Mengulos Batak berasal dari masyarakat Batak di Sumatera Utara. Tradisi ini mencerminkan persaudaraan dan memperkuat nasionalisme melalui penghargaan terhadap budaya lokal. Cut Nyak adalah pahlawan perempuan asal Aceh yang dikenal sebagai pejuang gigih melawan penjajah Belanda pada abad ke-19. Ia memimpin perlawanan rakyat Aceh setelah gugurnya suaminya, Teuku Umar, dan tetap berjuang meski menghadapi penderitaan berat. Jenderal Ahmad Yani adalah pahlawan nasional Indonesia yang gugur dalam peristiwa G30 SPKI tahun 1965. Beliau dikenal sebagai tokoh militer yang tegas dan setia pada negara, sehingga menjadi simbol pengorbanan demi menjaga keutuhan NKRI. Tuanku Imam Bonjol adalah pahlawan asal Sumatera Barat yang memimpin Perang Padri melawan Belanda. Ia menjadi simbol nasionalisme melalui perjuangan mempertahankan agama, tanah air, dan harga diri bangsa. Namanya diabadikan sebagai nama kota di Sumatera Barat dan pada uang pecahan Rp5.000 sebagai wujud penghormatan atas jasa perjuangannya. Rendang berasal dari budaya Minangkabau di Sumatera Barat dan biasanya disajikan pada acara adat sebagai simbol musyawarah, persatuan, serta penghormatan kepada tamu. Rendang ini pernah dinobatkan CNN sebagai makanan terenak dunia dan sering menjadi diplomasi kuliner Indonesia, sehingga memperkuat identitas serta nasionalisme bangsa di mata dunia. Suku Melayu adalah salah satu suku besar di Indonesia yang terutama mendiami wilayah Sumatera. Mereka dikenal dengan budaya maritim, bahasa Melayu yang menjadi dasar bahasa Indonesia, serta tradisi adat seperti upacara pernikahan, pantun, dan seni tari. Suku Melayu juga identik dengan agama Islam yang sangat memengaruhi nilai, norma, dan kehidupan sosial budayanya. Pulau Jawa dan Nusa Tenggara. Jawa adalah sebuah pulau di Indonesia dan merupakan pulau terluas ke-13 di dunia. Menjadi pusat interaksi budaya sejak abad ke-19, pengaruh Hindu-Buddha, Islam dan kolonial Barat. Babat Diponegoro yang menjadi media membangun identitas dan sejarah kolektif. Tradisi literasi Jawa, babat, sorat, karya sastra keraton, menjadi media untuk membangun kesadaran sejarah dan identitas. Raden Ajeng Kartini adalah pahlawan nasional Indonesia yang dikenal sebagai pelopor emansipasi wanita. Lahir pada tanggal 21 April tahun 1879 di Jepara, Jawa Tengah, Kartini memperjuangkan hak pendidikan dan kesetaraan bagi perempuan di masa penjajahan Belanda. Melalui surat-suratnya yang kemudian dibukukan, ia menginspirasi perubahan sosial dan pendidikan bagi perempuan Indonesia. Hari kelahirannya diperingati sebagai Hari Kartini setiap tanggal 21 April. Gudeg adalah bagian penting dari kebudayaan Jawa, khususnya Yogyakarta. Makanan ini mencerminkan tradisi, nilai kesabaran, dan kearifan lokal dalam memasak. Gudeg juga sering hadir dalam acara adat, sehingga menjadi simbol identitas dan kebersamaan masyarakat setempat. Pangeran Diponegoro merupakan simbol perjuangan anti-kolonial berbasis Islam dan rakyat. Pangeran Diponegoro tahun 1825 sampai tahun 1830, salah satu perang terbesar melawan Belanda, memicu semangat perlawanan di seluruh Nusantara. Wayang kulit Jawa adalah seni pertunjukan tradisional yang menggunakan boneka kulit datar yang diukir dan diproyeksikan bayangannya pada layar putih. Pertunjukan ini biasanya mengisahkan cerita dari epik Ramayana atau Mahabharata, dengan dalang sebagai pencerita dan pengendali boneka. Wayang kulit bukan hanya hiburan, tetapi juga sarana pendidikan moral dan spiritual dalam budaya Jawa.
Seni ini sangat dihormati dan menjadi bagian penting dari warisan budaya Indonesia. Jenderal Sudirman adalah pahlawan nasional Indonesia dan Panglima Besar Tentara Nasional Indonesia, TNI, selama masa perjuangan kemerdekaan. Lahir pada tanggal 24 Januari tahun 1916 di Purbalingga, Jawa Tengah, Sudirman dikenal karena kepemimpinannya yang gigih dan strategi perang gerilya melawan penjajah Belanda. Meskipun dalam kondisi sakit, ia tetap memimpin perlawanan hingga wafat pada tanggal 29 Januari tahun 1950. Jenderal Sudirman dihormati sebagai simbol keberanian dan semangat perjuangan bangsa Indonesia. Jenderal Sudirman berperan penting dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia sebagai Panglima TNI yang memimpin perlawanan melawan Belanda, termasuk melalui taktik perang gerilya meski dalam kondisi sakit. Keberanian dan keteguhannya menjadikannya simbol nasionalisme serta menginspirasi rakyat dan tentara untuk tetap berjuang mempertahankan kemerdekaan. I Gusti Ngurah Rai, tahun 1917 sampai tahun 1946, adalah pahlawan nasional dari Bali yang memimpin perlawanan rakyat melawan Belanda. Ia gugur dalam pertempuran Margarana pada tanggal 20 November tahun 1946 dan dikenang sebagai simbol keberanian serta semangat perjuangan rakyat Bali mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Rumah adat Musalaki berasal dari Nusa Tenggara Timur, khususnya suku Ende Lio. Rumah ini berbentuk panggung dengan atap tinggi dari jerami, digunakan sebagai tempat tinggal kepala adat sekaligus pusat kegiatan adat dan musyawarah masyarakat. Revolusi Fisik Lombok Timur, tahun 1945 sampai tahun 1949, rakyat melakukan perlawanan besar di Selong, tanggal 7 Juni tahun 1945. D. Revolusi Fisik Lombok Timur, tahun 1945 sampai tahun 1949. Rakyat melakukan perlawanan besar di Selong, tanggal 7 Juni tahun 1945. D. Sejak abad 19 terjadi Perang Gandor, 1895, Perang Pringgabai, 1911 dan 1913, hingga perlawanan terhadap Jepang dan Nika di era tahun 1945 sampai tahun 1949. Tenun ikat adalah kain tradisional khas Nusa Tenggara Timur yang dibuat dengan teknik mengikat benang lalu diwarnai sebelum ditenun. Motifnya beragam, biasanya menggambarkan alam, hewan, atau simbol budaya, dan tiap daerah memiliki corak khasnya sendiri. Kain tenun ikat digunakan dalam upacara adat, pakaian tradisional, hingga sebagai simbol identitas budaya masyarakat NTT. Tari Caci, mengarai tarian perang dengan cambuk dan tameng. Tari Caci adalah tarian tradisional khas Flores, Nusa Tenggara Timur, berupa pertarungan simbolis antara dua penari pria yang saling mencambuk dengan rotan sambil bertahan dengan tameng. Tarian ini tidak hanya menampilkan keberanian dan ketangkasan, tetapi juga menjadi bagian dari upacara adat, perayaan panen, dan pesta rakyat sebagai wujud syukur serta persaudaraan masyarakat. Pulau Kalimantan. Di Pasar Terapung, transaksi jual-beli dilakukan di atas perahu tradisional yang disebut jukung. Para pedagang, sebagian besar perempuan, menjajakan berbagai barang seperti hasil pertanian, makanan khas daerah, dan kerajinan tangan. Pasar Terapung bukan hanya sekadar tempat berbelanja, tetapi juga merupakan ruang interaksi sosial yang kaya akan budaya. Aroma rempah-rempah dan suasana hangat antara pedagang dan pembeli menciptakan pengalaman yang tak terlupakan. Selain itu, pasar ini juga menjadi magnet bagi wisatawan lokal dan mancanegara yang ingin merasakan kehidupan masyarakat sungai yang masih tradisional. Abdul Qadir, yang juga dikenal dengan gelar Tumenggung Setia Pahlawan, adalah pahlawan nasional dari Kalimantan Barat yang lahir pada tahun 1771 di Sintang.
Ia dikenal sebagai pemimpin perjuangan melawan penjajahan Belanda dan berperan penting dalam mengembangkan ekonomi serta mempertahankan kedaulatan wilayah Melawi hingga wafat pada usia 104 tahun. Soto Banjar adalah salah satu makanan khas dari Kalimantan Selatan, khususnya dari suku Banjar. Hidangan ini berupa sup berkuah bening yang kaya rempah dan biasanya menggunakan daging ayam sebagai bahan utama. Soto Banjar terkenal dengan cita rasa gurih dan aroma rempah yang khas, seperti kayu manis, cengkeh, dan pala. Pangeran Antasari adalah pahlawan nasional dari Kalimantan Selatan yang dikenal sebagai tokoh perjuangan melawan penjajahan Belanda pada abad ke-19. Ia lahir pada tahun 1797 dan merupakan Sultan Banjar yang memimpin perlawanan rakyat Banjar dalam Perang Banjar tahun 1859 sampai tahun 1863. Suku Dayak adalah kelompok etnis asli yang mendiami wilayah Kalimantan, yang terbagi antara Indonesia, Malaysia, dan Brunei. Di Indonesia, suku Dayak terutama tersebar di Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Timur. Pulau Sulawesi. Sultan Hasanuddin, tahun 1621 sampai tahun 1670, adalah Sultan Gowa ke-16 dari Makassar yang dikenal sebagai ayam jantan dari timur karena keberaniannya melawan VOC Belanda. Ia memimpin perlawanan rakyat Makassar dalam Perang Makassar tahun 1666 sampai tahun 1669 untuk mempertahankan kedaulatan kerajaan. Meskipun akhirnya harus menandatangani perjanjian Bongaya, Sultan Hasanuddin dikenang sebagai pahlawan nasional yang gigih mempertahankan tanah air dari penjajahan. Baju bodo adalah pakaian adat tradisional suku Bugis dan Makassar di Sulawesi Selatan. Baju ini berbentuk longgar, lengan pendek, dan terbuat dari kain tipis sehingga nyaman dipakai di iklim tropis. Warna baju bodo biasanya menunjukkan status sosial atau umur pemakainya, warna cerah untuk remaja, sementara warna gelap untuk orang dewasa. Pakaian ini umumnya dipadukan dengan sarung, ikat pinggang, dan aksesori tradisional saat upacara adat atau acara resmi. Tongkonan adalah rumah adat khas suku Toraja di Sulawesi Selatan. Rumah panggung ini memiliki atap melengkung menyerupai perahu terbalik dan dihiasi ukiran serta simbol adat yang kaya makna. Tongkonan bukan hanya tempat tinggal, tetapi juga pusat kegiatan keluarga dan upacara adat, seperti ritual kematian dan perayaan penting lainnya, serta menjadi simbol status sosial dan kehormatan keluarga. Tari Kabasaran adalah tarian perang tradisional khas suku Minahasa, Sulawesi Utara. Tarian ini biasanya dibawakan oleh pria menggunakan pakaian perang lengkap dengan tombak atau pedang dan perisai. Tari Kabasaran menggambarkan keberanian, ketangkasan, dan semangat juang para prajurit Minahasa, serta sering ditampilkan dalam upacara adat, penyambutan tamu penting, atau perayaan budaya. Rambu Solo adalah upacara adat kematian khas suku Toraja, Sulawesi Selatan. Upacara ini merupakan ritual pemakaman yang sangat meriah dan kompleks, bertujuan untuk menghormati orang yang meninggal serta memastikan arwahnya diterima di alam roh. Rambu Solo melibatkan prosesi adat, tarian, musik tradisional, serta penyembelihan kerbau sebagai simbol penghormatan dan kekayaan keluarga. Upacara ini juga menjadi momen berkumpulnya keluarga dan masyarakat untuk memperkuat tali persaudaraan. Aksara Lontarak adalah sistem tulisan tradisional yang digunakan oleh suku Bugis dan Makassar di Sulawesi Selatan. Aksara ini berbentuk suku kata, abugida, dan biasanya ditulis di daun lontar, kayu, atau kain. Lontarak digunakan untuk menulis dokumen sejarah, adat, sastra, dan pesan-pesan tradisional, sehingga menjadi bagian penting dari warisan budaya dan identitas masyarakat Bugis Makassar. Pulau Papua. Tradisi potong jari, Iki Palin, adalah ritual adat dari suku Dani di Papua.
Tradisi ini dilakukan sebagai bentuk ungkapan duka cita yang mendalam ketika kehilangan anggota keluarga yang sangat dicintai. Setiap jari yang dipotong melambangkan kesedihan dan pengorbanan atas kepergian orang yang dicintai. Tradisi ini menunjukkan betapa kuatnya ikatan kekeluargaan masyarakat Papua. Meski kini mulai ditinggalkan demi kesehatan, Ikipalin tetap menjadi simbol identitas lokal yang memperkaya keberagaman budaya Indonesia, serta mengingatkan pentingnya menghormati tradisi dalam semangat Bhinneka Tunggal Ika. Semangatnya membuktikan bahwa pemuda Papua memiliki peran besar dalam menjaga persatuan bangsa. Ia menjadi contoh bahwa generasi muda adalah motor penggerak nasionalisme Indonesia yang tidak pernah padam. Mahmud Singgirei Rumagesan adalah tokoh muda Papua yang memimpin gerakan organisasi pemuda Cenderawasih Muda. Melalui organisasinya, ia membantu pemerintah dalam memperjuangkan pembebasan Irian Barat dari cengkeraman penjajah. Papeda adalah makanan khas Papua yang terbuat dari sagu, diolah menjadi bubur kental berwarna bening dengan tekstur lengket. Makanan ini biasanya disajikan bersama ikan kuah kuning atau sayuran, dan telah menjadi simbol kearifan lokal masyarakat Papua dalam memanfaatkan sumber daya alam sebagai pangan utama. Gulai ikan kuning Papua biasanya menjadi pendamping papeda. Hidangan ini dimasak dengan rempah-rempah seperti kunyit, jahe, dan serai, sehingga menghasilkan kuah berwarna kuning yang kaya rasa. Ikan yang digunakan umumnya berasal dari perairan Papua, seperti tongkil, kakap, atau mubara, sehingga menunjukkan keterikatan erat masyarakat dengan laut dan hasil alamnya. Tarian Perang Papua adalah tarian tradisional yang menggambarkan semangat keberanian, persatuan, dan kesiapan masyarakat dalam menghadapi musuh. Penarinya biasanya laki-laki dengan busana adat berupa rumbai serat alam, hiasan kepala bulu, serta cat tubuh bermotif etnik. Gerakannya gagah dan dinamis, diiringi tabuhan tifa, sambil membawa busur, panah, dan tameng sebagai simbol kekuatan. Frans Kaisiepo adalah pahlawan nasional asal Papua yang dikenal sebagai orang pertama yang mengibarkan bendera merah putih di tanah Papua. Ia juga berjasa besar dengan mengusulkan nama Irian dari bahasa Biak yang berarti beruap, yang kemudian dipakai secara resmi sebagai identitas wilayah tersebut. Perjuangannya menunjukkan keberanian dan tekad kuat bahwa Papua adalah bagian tak terpisahkan dari Indonesia. Sikapnya menjadi simbol nasionalisme dan pengingat bahwa cinta tanah air harus diwujudkan dalam tindakan nyata. Yohanes Abraham Dimara adalah pejuang tangguh yang dikenal karena perjuangannya dalam pengembalian Irian Barat ke pangkuan Indonesia. Keberaniannya menghadapi penjajah menjadi bukti nyata bahwa cinta tanah air mampu mengalahkan segala bentuk penindasan. Pengorbanannya menjadikan dirinya simbol nasionalisme yang tulus. Ia membuktikan bahwa perjuangan tidak hanya tentang kata-kata, melainkan juga tindakan nyata demi menjaga kedaulatan bangsa. Rumah Honai adalah rumah adat khas Papua, terutama suku Dani di Lembah Baliem. Bangunannya berbentuk bundar dengan atap kerucut dari jerami, tanpa jendela, dan hanya memiliki satu pintu kecil untuk menjaga kehangatan di daerah pegunungan yang dingin. Honai biasanya berfungsi sebagai tempat tinggal laki-laki, sedangkan perempuan tinggal di rumah bernama Ebeai. Selain tempat tinggal, Honai juga menjadi pusat aktivitas budaya, tempat bermusyawarah, dan simbol kearifan lokal masyarakat Papua.